Surah halaman 7 surat Al-Baqarah ayat 138 139. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan diri. Yang ditanyakan pada kalimat yang akhir itu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Ini mohon dijelaskan. Ya, hanya kepada Allah semua yang kita lakukan, kita ikhlaskan hanya untuk Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Semua hal yang kita lakukan dalam hidup ini harus niat utamanya ikhlas karena Allah. Karena ikhlas itu ruhul ibadah. Yang namanya keikhlasan itu jiwa dari satu ibadah. Mau kita beribadah, mau kita bermuamalah, mau kita bekerja, mau kita berolahraga, apapun aktivitas hidup kita ini, ikhlaskan karena Allah. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat bagian dari ibadah, nusuk bagian dari ibadah, wa mahyaya aktivitas hidup, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semua aktivitas hidup sampai mati kita pun harus niatnya ikhlas untuk Allah. Tidak hanya sholat saja, tidak hanya puasa saja, tidak hanya zakat infak sedekah saja, tidak hanya haji umrah saja. Kita bekerja niatnya karena Allah, lillah. Orang kalau sudah keluar dari rumah bermaisyah, bekerja, itu niatnya karena Allah, pasti tidak mau melirik yang haram, nggak mau melirik yang haram. Meski kadang terlintas dalam benak, sulitnya ekonomi, mencari yang halal dan thayyib kok tampaknya sulit sekali. Setan masuk, bisiki, golek sing haram bae, judi saja, riba saja, korupsi saja. Tapi orang yang bermaisyah, niatnya sudah lillahi rabbil alamin, datang bisikan itu, dia tolak bisikan itu, tidak diikuti bisikannya, sehingga dia tidak akan melirik sesuatu yang haram. Itu orang yang ikhlas karena Allah. Ingat, ikhlas ini mudah diucapkan. Siapapun bisa mengucapkan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Tapi untuk ikhlas bukan berarti tanpa tantangan, tanpa godaan dari setan. Selalu ada setiap saat bisikan setan, biar hamba-hamba Allah ini tidak ikhlas. Ikhlas itu apa toh? Itu berarti harus ada usahanya. Kalau kita lihat dari kata ikhlas sendiri, itu kan fa'il dari akhlaso, ya, dulu pernah kita terangkan juga. Akhlasa itu berarti ada tambahan huruf hamzah di depan. Asal katanya kan kholaso, 3 huruf, kho, lam, sod. Kalau kholaso itu isim fa'ilnya, pelakunya disebut kholis, artinya suci, murni. Air dalam gelas ini ya, ini kholis, airnya murni,
bersih, bisa diminum. Kemudian jika tutupnya kita buka, ya, tiba-tiba dari atas ada sesuatu yang jatuh masuk ke dalam air ini. Air ini tidak lagi kholis. Biar kembali menjadi kholis, maka kotorannya harus saya ambil. Lah, mengambil kekeruhan kotoran inilah namanya ikhlas. Ada tambahan huruf hamzah di depannya jadi akhlaso. Artinya ikhlas ini harus ada usaha dari manusianya. Sebagaimana usaha saya mengambil kotoran yang masuk ke dalam gelas ini dengan tujuan biar air ini kembali bersih. Bisikan setan itu kotoran dalam hati, kekeruan dalam hati yang bisa menjadikan kita mengganggu keikhlasan kita. Maka biar hati ini kembali kholis, kembali suci, kembali murni, kembali bersih niat kita, kotoran yang ada dalam hati, penyakit hati itu harus dibuang, harus dibersihkan. Dengan cara apa? Ya tentu satu-satunya cara untuk menyembuhkan penyakit hati harus dengan Quran. Maksudnya dengan Quran itu tadaburi Al-Quran, pelajari, pahami, amalkan. Tadaburi sunnah, pelajari, pahami, amalkan. Karena hanya dengan itu penyakit hati itu bisa hilang, bisa sembuh. Ya ayuhan nas, qad ja'akum bayyinatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur. Coba Yunus 57. Hanya dengan cara itu untuk menghilangkan rasa iri, dengki, serai, sombong, takabur, congkak, rakus, tamak, itu semua penyakit hati. Hilangnya hanya dengan mengikuti kebenaran yang gamblang dari Allah, yaitu Al-Quran. Mari dibaca itu. Surat Yunus nomor surat 10 ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, telah datang mau'idah dari Tuhanmu yaitu Allah. Apa yang sudah datang dari Allah itu apa untuk kita? Al-Quran. Allah sudah datangkan, sudah turunkan Quran. Allah sudah utus Rasulnya menjelaskan isi Al-Quran. Siapapun orangnya tanpa kecuali, kalau dia terus istiqomah mengikuti Al-Quran, maka semua penyakit yang ada dalam hatinya, dalam dadanya pasti sembuh. Karena Quran itu penyembuh bagi penyakit yang ada dalam hati. Sombong, sembuhnya dengan apa? Dengan Quran. Ketika dia tadaburi Al-Quran, dia akan temukan ayat bahwa Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Allah sangat murka dengan orang yang sombong, dengan orang yang takabur. Dia akan temukan ayat Quran, perintah dari Allah untuk rendah hati, tawadhu gitu. Bukan tinggi hati. Tinggi hati itu sombong, takabur, merasa paling. Yang sombong itu hanya iblis gitu. Nah kalau kita juga sombong, berarti jenengan loh yang ngendika, ya lah. Bapak Ibu kalau mau sombong itu sudah terlambat.
sudah ada yang mendahului. Yang mendahului sombong itu iblis. Ketika Allah perintahkan untuk sujud pada Adam, tidak mau. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Secara tidak langsung iblis mengatakan, ya Allah, perintahmu itu salah. Lah engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Tentu api lebih kuat daripada tanah, berarti aku lebih baik daripada Adam. Maka engkau perintahkan aku sujud pada sesuatu yang lebih rendah, lebih hina daripada saya. Ini perintahmu ini salah ya Allah. Iblis itu tidak taat pada Allah, ya ini terkait perintah sujud pada Adam ini. Merasa lebih baik. Secara tidak langsung kan dia mengatakan, aku tidak mau sujud ya Allah karena perintahmu salah. Harusnya engkau perintahkan Adam untuk sujud padaku. Ini kesombongan yang luar biasa. Nah, penyakit sombong ini hanya bisa hilang saat dia tunduk patuh pada Quran. Dijamin hilang. Karena Quran itu syifa lima fis sudur. Coba Bapak Ibu kalau punya penyakit sombong, takabur, jenengan mengkeliling seluruh dunia ini, cari rumah sakit terbaik, cari dokter terbaik untuk menyembuhkan sombong. Apa keluhannya Pak? Apa keluhannya Bu? Mohon maaf dokter, saya itu sombong. Kira-kira ada dokter? Oh ya sudah, untuk menegakkan diagnosa saya buat pengantar ke laboratorium ya, ambil darah untuk cek kesombongan. Nggak ada. Dokternya ya mumet. Iki obatnya apa gitu loh. Obat pilnya, kapsulnya, herbalnya apa? Bingung dokternya ya nak. Nggak ada obatnya. Obatnya hanya satu, tadaburi Al-Quran secara istiqomah, pahami, amalkan, maka bersih hati kita dari sombong. Bukan hanya sombong, iri, dengki, hasad itu ya, benci, dendam, itu kan semua penyakit hati. Merasa di atas, merasa paling, itu kan penyakit hati. Merasa, kalau bahasa sekarang ini, si paling ini gitu loh. Merasa orang yang paling punya kedudukan, merasa orang yang paling punya jabatan, merasa orang yang paling punya kekuasaan, merasa orang yang paling kaya raya, merasa orang yang paling pinter, paling akademisi, merasa yang paling apa lagi? Ya paling segalanya. Itu semua hanya bisa disembuhkan dengan tunduk patuh pada Al-Quran. Selain itu, Quran juga mengandung hudan ya, di Yunus 57 tadi loh. Wahudan. Hudan itu apa toh? Arti hudan? Petunjuk. Biasa kalau kita ditanya hudan itu apa? Petunjuk. Tapi ini petunjuk bukan sembarang petunjuk. Kalau hanya sekedar petunjuk dalam bahasa Indonesia, Google Map ini ya petunjuk. Tapi petunjuknya yang kerap salah, karena buatan manusia. Setelah 50 meter belok kanan, nyemplung kali, setelah 100 meter belok kiri jurang gitu. Ning aneh wis berulang kali diblasokke Google Map, lah kita iki ya jek percaya terus gitu loh. Mau kemana, ke tempat baru ijek buka Google Map, sudah tahu
Sudah tahu berulang kali diblasuk, oke. Cuma kita kan punya kehendak ya. Ketika belok kiri ternyata jurang, enggak kita ikuti. Terus engkau ben golek ke dalan neh kan gitu. Lah, Quran ini petunjuk yang enggak pernah salah. Anehnya kita kadang tidak mau mengikuti petunjuk yang tidak pernah salah ini. Anehnya itu. Mau bekerja, tidak mau buka ayat Quran dulu. Oh, cara kerja menurut Allah bagaimana toh? Cara menjemput rezeki menurut Allah bagaimana toh? Nggak mau kita buka dulu. Maka orang yang seperti itu kerja yang dikejar hanya rupiah, bukan berkah. Kalau hari ini dapat rupiah yang tidak diinginkan, marah-marah, nyalahkan Allah. Tapi kalau dia mau keluar rumah, mau bermaisyah, ketahui ayat dulu, oh cara bekerja menurut Allah itu begini, jemput keberkahan. Meski secara nominal rupiahnya tidak sesuai keinginan, tapi mengandung banyak berkah, hatinya jadi qanaah. Nah, ketika kita mau pergi ke tempat yang kita belum tahu saja, buka map, sing buka itu kadang tidak hanya 1-2 orang, satu rombongan ada 3, telu-telu nih buka. Kenapa? Khawatir keblasuk. Tapi ketika kita mau bermaisah kok nggak takut keblasuk? Padahal bahaya, lebih bahaya nek keblasuk Google Map nyemplung kali, nyemplung jurang gitu. Tapi kalau keblasuk karena tidak mengikuti Quran, keblasuk ini neraka, kecemplung neraka. Kok tidak takut itu? Lah, hudan di situ bukan sembarang petunjuk biasa, tapi itu petunjuk kebaikan, petunjuk kebenaran yang mencakup semua hajat hidup manusia. Semua yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan ini itu ada di hudan. Jadi semua petunjuk kebaikan, semua petunjuk kebenaran, semua petunjuk keberkahan dunia dan akhirat itu ada di hudan. Semua sendi kehidupan manusia itu sudah dicakup di hudan, yaitu di Quran. Mau berpolitik, bagaimana toh berpolitik menurut Allah, menurut Quran, menurut Sunnah, ada di hudan. Sehingga orang kalau dia paham Quran, mengamalkan Quran, politiknya tidak ngawur. Berpolitiknya tidak ngawur. Dia akan berpolitik sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasul. Oh, caranya begini, begini, begini. Berpolitik secara benar, berpolitik secara jujur, dan lain sebagainya. Orang mau berekonomi, kalau dia paham dan mengamalkan Quran, pasti tidak ngawur caranya berekonomi. Politik itu hanya satu bagian dari sekian banyak sendi kehidupan manusia. Berekonomi juga begitu, hanya satu bagian dari sekian banyak sendi kehidupan manusia. Sendi kehidupan manusia yang lain, misal pendidikan. Sebagai seorang pendidik yang paham Quran dan mengamalkan Quran, pasti dia akan memberikan pendidikan sesuai arahan Quran. Bukan hanya sebatas jadi pengajar, tapi betul-betul sebagai pendidik. Kalau hanya sebatas pengajar itu gampang, Bapak Ibu. Pengajar itu apa toh? Hanya transfer ilmu kok. Pengajar itu hanya transfer ilmu. How to know, nah, itu pengajar. Bagaimana menjadi tahu. Anak belum tahu 1 tambah 1 piro, diajari 1 tambah 1 sama dengan 2. Anak jadi tahu. Habis itu murid-muridnya mbuh arep bergaul bebas, mbuh arep mendem, mbuh arep ini
masa bodoh. Sing penting saya hanya tunaikan kewajiban saya sebagai pengajar, ngajari ilmu tok. Perkara anak didik saya mau mendem, mau judi, mau pinjol, mau judol, mau bergaul bebas, mau zina dan lain sebagainya, itu bukan tanggung jawab saya. Saya hanya ngajar ilmu. Itu how to know. Maka kami matur, kalau hanya ngajar ilmu itu mudah. Yang sulit itu mendidik akhlak, mendidik akidah. Pendidikan akhlak, pendidikan akidah itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga liang lahat. Tidak ada hentinya pendidikan akidah itu, sepanjang hayat, seumur hidup. Pendidikan akhlak akidah itu how to be, berarti bagaimana menjadi hamba Allah yang sejati gitu loh. Itu pendidikan akidah, pendidikan akhlak. Lah, orang yang paham Quran dan mengamalkan Quran, dia akan mengambil posisi sebagai pendidik. Kalau pendidik sudah pasti pengajar. Kalau pengajar belum tentu pendidik. Di dunia pendidikan Islam itu kan dikenal istilah at-tarbiyah wa ta'lim. Pendidikan dan pengajaran, bukan at-ta'lim wa tarbiyah. Bukan pengajaran baru pendidikan, tapi at-tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dulu baru pengajaran. How to be dulu baru how to know. Itu kan metode yang Allah ajarkan pada Nabi. Saat dakwah fase Mekah itu 13 tahun penanaman akidah, penanaman tauhid. 13 tahun. Fase Madinah syariat 10 tahun. Artinya porsi untuk menanamkan akhlak, menanamkan akidah itu lebih lama, lebih banyak daripada porsi untuk fase Madinah, untuk syariat, untuk penurunan syariat. 13 tahun fase Mekah itu penanaman akidah, tauhid. 10 tahun syariat, itu fase Madinah. Berarti menanamkan akidah, membentuk akhlak seseorang itu butuh waktu yang lebih lama. Lah orang kalau akidahnya sudah kuat, tauhidnya sudah kuat, begitu turun syariat, tahu syariat, dia tanpa tawar lagi langsung jalankan. Turun larangan, dia tanpa tawar lagi langsung tinggalkan. Coba orang kalau akidahnya sudah kuat Bapak Ibu, tauhidnya pada Allah, keyakinannya kepada Allah sudah kuat, begitu dia baca ayat tentang pengharaman riba meneh, biar sampai bosan, sampai tinggalkan riba. Ini pokoknya terus akan kita ulang-ulang. Sing bosen ya ben bosen. Alhamdulillah bosen riba kan berarti sudah tidak riba. Begitu membaca ayat bahwa pelaku-pelaku ribawi itu menjadi musuh Allah, menjadi musuh Rasulullah, dinyatakan perang terhadap Allah dan Rasulnya. Nah kalau dia sudah punya akidah kuat, tauhid kuat, begitu membaca ayat itu kok dia masih berbuat riba, bismillah, azam kuat, berhenti, hijrah dari riba. Meski bekerja di tempat-tempat ribawi, dia tidak takut kehilangan pekerjaan, keluar dari pekerjaan itu, karena tauhid, akidah kuat. Dia tahu
bekerja itu bukan hanya melulu rupiah, tapi bekerja itu menurut Allah adalah berkah. Kalau saya bekerja di tempat ribawi seperti ini, gak mengandung keberkahan sampai mati. Begitu mati, datang menghadap Allah, datang membawa dosa ribawi. Sedangkan di ayat Allah sudah dijelaskan, fa'dzanu biharbin minallah war rasul. Umumkan perang bagi pelaku-pelaku riba itu, perang musuhnya Allah dan Rasul. Maka dulu tanamkan akidah yang kuat dulu, tauhid yang kuat, 13 tahun. Sesudah tauhid kuat, akidah kuat, turun secara qat'i, secara mutlak absolut ayat pengharaman tentang riba, ayat pengharaman tentang khamar. Karena akidah sudah kuat, tidak ditawar lagi. Loh gimana, gelong saya masih punya tanggungan riba, saya bekerja masih riba, saya masih nyimpen khamar, apa dintek kesek ya? Bukan begitu. Langsung tinggalkan semuanya. Akidah sudah kuat. Maka orang yang paham dan mengamalkan Quran, dia berekonomi, dia akan manut hudan ini. Karena kegiatan ekonomi itu hanya satu sendi dari sekian banyak sendi kehidupan manusia. Begitu pula kegiatan-kegiatan dalam kehidupan yang lain. Seorang pendidik, seorang guru, dia akan posisikan diri sebagai pendidik, bukan hanya sebatas sebagai pengajar. Selain dia mengajarkan ilmu pengetahuan, dia akan pantau anak didiknya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana sholatnya, bagaimana kedekatannya dengan Allah dan Rasulnya, bagaimana interaksinya dengan Al-Quran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Meski di luar kelas, seorang pendidik akan memantau. Tapi kalau hanya seorang pengajar, ya wes, di kelas hanya ngajarkan kewajibannya, ngajarkan ilmu pengetahuan tok. Habis itu anak didiknya mbuh arep bergaul bebas, arep ngopo, mau judi, mau mendem, mau ini terserah. Lah kewajiban seorang muslim di hadapan Allah itu sama, sebagai pendidik. Karena Nabi kita diutus oleh Allah itu sebagai pendidik dan pengajar. Tapi sebagai pendidik dulu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Penanaman akhlak, penanaman tauhid, penanaman akidah. Untuk itu Nabi kita diutus oleh Allah. Sedangkan Allah sudah tetapkan bahwa suri toladan hanya ada pada diri Rasulullah. Coba diingat lagi tuh, Al-Ahzab 21. Surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kalau kita mendambakan rahmat dari Allah dan kita juga yakin betul dengan kedatangan hari akhir dan senantiasa zikrullah, terus merasa diawasi oleh Allah, ya tentunya kita mau ikhlas menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan. Kalau menurut Allah di ayat ini tidak semua manusia
mau menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan. Hanya manusia-manusia yang yarjullah, yang mengharap rahmat dari Allah dan juga yakin dengan kedatangan hari akhir dan senantiasa mengingat Allah, dalam arti selalu merasa diawasi oleh Allah sajalah yang mau menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita sebagai umat beliau juga punya tugas yang sama, punya amanah yang sama, yaitu bagaimana menyempurnakan akhlak mulia. Tentu sebelum ke manusia lainnya, yang perlu kita perhatikan adalah akhlak diri kita sendiri terlebih dahulu, akhlak keluarga kita, baru lingkungan kita. Nabi itu diutus bukan untuk hal-hal yang lain. Nabi diutus untuk sebelum sesuatunya, yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak ini bukan masalah remeh-temeh. Akhlak ini bukan masalah yang sepele. Meski lisan kita semua bisa ngucap akhlak. Akhlak ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan dunia ini. Saking pentingnya sampai Allah harus utus nabinya menyempurnakan akhlak manusia jahiliyah. Ketika Nabi belum diutus, masyarakat itu ada pada fase jahiliyah. Nabi menyempurnakan akhlak manusia jahiliyah itu selama 23 tahun. Dari jahiliyah menjadi khairu ummah gitu. 23 tahun Nabi kita mendidik masyarakat dari nol, dari jahiliyah. Bukan nol, malah min okeh kuwi wong jahiliyah gitu. Dari minus sekian sampai menjadi masyarakat yang istimewa di hadapan Allah. Kenapa istimewa? Karena menjadi khaira ummah, kuntum khaira ummah. Dari jahiliyah menuju khairu ummah. Itu 23 tahun. Untuk bisa khairu ummah, sebelum pengetahuan diberikan, akhlak dulu, akidah dulu, tauhid dulu. Orang yang tidak punya tauhid, yang tidak punya akhlak, yang tidak punya akidah kuat kepada Allah, tidak bisa dia jadi khairu ummah, meskipun punya pengetahuan yang luas, meskipun punya titel akademik yang berderet, tapi tidak punya akidah, tidak punya tauhid. Di sisi Allah tidak istimewa itu, mesti titelnya berderet. Hanya seperti khusyubum musannadah, hanya seperti kayu yang tersandar, kopong. Menurut Allah, tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Meski punya pengetahuan yang sangat luas, punya kedudukan yang sangat tinggi, punya harta yang sangat melimpah, tapi tidak punya akidah, tidak punya tauhid, tidak punya akhlak, lebih hina menurut Allah, lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Fir'aun itu, Bapak Ibu, kira-kira punya pengetahuan tidak Fir'aun itu? Kenal Fir'aun? Kenal di mana? Kedudukannya sak cuwil, apa kekuasaannya begitu luas? Fir'aun itu luas sekali. Qarun, ekonom pada masa Fir'aun, itu kira-kira pengetahuannya luas tidak itu? Nah, dalam bahasa sekarang itu akademisi apa enggak itu? Akademisi Qarun itu. Itu ekonomnya Fir'aun itu. Haman, ya, ilmu pengetahuannya itu canggih ndak Haman itu?
canggih sekali, itu bisa dikatakan arsitektur zaman Fir'aun itu. Dulu alat-alat bangunan, alat-alat sipil, teknik sipil belum secanggih sekarang. Haman itu sudah bisa membuatkan untuk Fir'aun menara tembus langit. Karena Fir'aun yang nyuruh, minta pada Haman, buatkan aku tangga menjulang ke langit untuk aku lihat Tuhannya Musa gitu loh. Sudah bisa Haman membuat pada waktu itu. Burj Khalifah itu udah ketinggalan zaman. Dulu sudah ada Haman membuat menara yang tinggi begitu untuk Fir'aun naiki, tujuannya biar melihat Tuhannya Musa gitu loh. Fir'aun, Qarun, Haman. Ini punya ilmu pengetahuan yang sangat tinggi ketiga-tiganya. Punya kekuasaan yang sangat tinggi, punya harta yang sangat melimpah. Hanya satu yang tidak mereka punya. Apa itu? Tauhid. Tidak beriman kepada Allah, tidak punya akidah, tidak punya keyakinan kepada Allah, tidak punya akhlak, sehingga mereka menjadi penentang-penentang Allah, menjadi pendurhaka kepada Allah. Bahkan Fir'aun dengan congkaknya, angkuhnya, ngaku sebagai Tuhan. Semuanya dimiliki oleh mereka bertiga. Apa yang ada di dunia dimiliki oleh mereka bertiga. Hanya satu, tauhid, yang mereka tidak punya. Akhirnya ya jadi seperti itu. Kafir sekali kepada Allah, penentang, pendurhaka. Nah itu. Jadikan Rasulullah sebagai suri toladan, tanamkan akhlak, tanamkan akidah, tanamkan tauhid pada siapapun, dimulai dari diri kita sendiri, anak cucu kita, keluarga kita, terus lingkungan sekitar kita. Penanaman akidah tidak bisa tanpa Al-Quran, tidak bisa. Siapapun orangnya yang mengingkari Al-Quran, berucap, berbuat kok tidak sesuai dengan Al-Quran, mendustakan Al-Quran, pasti celaka. Fusilat 4142. Kenapa? Karena dia bertolak belakang dengan hudan, mesti tersesat dalam menjalani hidup yang sekali di dunia. Tersesat di dunia, tersesat di akhirat, seret ke neraka. Mari, Fusilat 4142. Surat Fusilat nomor surat 41 ayat 41 dan 42. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak datang kepadanya, yakni Al-Quran, kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ya, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang menutup kebenaran. Kafir itu kan menutup kebenaran. Bukan hanya orang di luar Islam saja. Bisa jadi orang yang sudah ngaku Islam tapi berbuat kafir karena menutup kebenaran adzikr, yaitu kebenaran Al-Quran. Sudah ngaku Islam tetapi tidak mau menjalankan isi Al-Quran, kafir juga itu. Kafirnya bukan berarti di luar agama Islam, tetapi kekafirannya karena menutup kebenaran
Islam, kebenaran Quran, pasti celaka. Quran melarang riba, kok riba? Berarti dia menutup kebenaran larangan riba ini. Kok malah riba? Pasti celaka. Quran melarang pergaulan bebas, wala taqrabuz zina. Kok malah bergaul bebas? Pasti celaka. Quran melarang bohong. Lah kok malah bohong? Pasti celaka. Quran perintahkan tegakkan kebenaran apapun resikonya. Lah kok yang ditegakkan bukan yang hak, malah menegakkan kebatilan. Pasti celaka. Karena mengingkari Al-Quran, mengingkari perintah Quran. Quran perintahkan tegakkan keadilan, lah kok malah menegakkan kecurangan, pasti celaka. Quran larang jangan kurangi takaran, lah kok malah mengurangi takaran demi keuntungan dunia, pasti celaka. Karena Quran itu kitab yang mulia. Kenapa Quran itu kitab yang mulia? Karena la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Dari awal turun sampai akhir, sampai hari kiamat, tidak ada satupun kebatilan yang bisa mendatangi Al-Quran. Dari ayat pertama sampai terakhir, Quran tidak akan pernah bisa dirubah oleh siapapun. Sehingga tidak mungkin kebatilan terselip di dalam Quran, itu tidak mungkin. Karena yang menjaga adalah Allah. Siapapun yang berusaha merubah isi Al-Quran pasti digagalkan oleh Allah. Sehingga Quran itu betul-betul terjaga, otentis, apa? Keaslian itu apa bahasa rodok kerene? Otentisitas, nah, yalah. Terjaga kemurniannya. Itu Quran, karena yang jaga itu Allah langsung. Dan Quran ini tanzilum min hakimin hamid, turun dari Allah, Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Maka siapapun yang mengingkari hudan pasti celaka, pasti celaka. Yang menjamin celaka Allah sendiri, pemilik segalanya, pemilik Quran, yang menurunkan Quran. Yang menjamin Allah sendiri. Maka siapapun orangnya, tak peduli siapapun, entah pejabat, entah rakyat, entah kaya, entah miskin, entah bertitel, entah tidak, siapapun mereka yang mengingkari isi Al-Quran, mengingkari hudan, mengingkari adzikr, pasti celaka. Jaminan celaka datang langsung dari Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, ikhlaskan, paksa jiwa raga kita untuk ikhlas mengikuti Al-Quran. Setiap datang bisikan setan berupa kekeruhan, kotoran agar kita tidak tunduk patuh pada Quran, lawan, jangan turuti apa maunya setan. Setan itu musuh yang nyata, jangan jadikan dia sebagai teman, tapi perlakukan setan sebagai musuh. Memperlakukan setan sebagai musuh itu berarti tidak mengikuti bisikannya. Lawan semua bisikan dari setan, jangan dituruti. Ya, ada lagi.